Video kali ini aku akan sharing ke kalian kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan oleh YouTuber pemula yang dapat mengakibatkan channel kalian tuh stuck gitu-gitu aja, nggak berkembang, bahkan sampai dismonetisasi atau kena pelanggaran YouTube. Nah, kira-kira kesalahannya apa, dan nanti aku bakal kasih tahu gimana tips-tipsnya supaya kalian bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan oleh YouTuber pemula. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Kesalahan pertama yang cukup sering dilakukan oleh YouTuber pemula, mungkin karena ketidaktahuan mereka, yaitu adalah pada saat upload video ke YouTube, itu langsung settingan visibilitasnya adalah ke publish atau ke publik, yang mana tidak diatur dulu tuh visibilitasnya menjadi private. Jadi pada saat udah upload video, itu langsung bisa ditonton sama orang, langsung bisa ke publish videonya, yang mana sebenarnya kalau misalkan kita mau upload video ke YouTube, itu butuh loh kayak settingan-settingan supaya bisa memaksimalkan metadata atau videonya kita. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk mengisi-ngisi kayak detail, terus juga bagian video-video untuk ngebooster nih video kita bisa semakin luas lagi penyebarannya, supaya bisa muncul di pencarian teratas, kemudian bisa direkomendasikan YouTube, dan juga bisa muncul di beranda-beranda orang. Nah, ini sering banget dilakuin kalau misalkan habis upload video, itu langsung settingannya ke publish, jadi settingannya belum maksimal. Karena kalau misalkan kalian nih upload ke YouTube terus juga udah langsung settingan ke publish, artinya tuh kita kayak udah menyerahkan sepenuhnya video kita kepada YouTube gitu, kayak ayo YouTube nih tolong dong, saya udah upload video gitu kan, share video saya. Nah, tapi kalau misalkan kalian belum disetting apa-apa, kayak deskripsinya nggak ada, tagnya nggak ada, keyword nggak ada, terus juga kayak end screen nggak ada, thumbnail juga kosong seadanya, e-card nggak ada, ya YouTube ibaratnya kayak seadanya juga untuk nge-share videonya kalian. Bahkan bisa jadi kayak video kalian tuh nggak muncul di pencarian teratas, atau mungkin nggak muncul kayak di beranda-beranda orang. Nah, ini yang menjadi kesalahan fatal bagi YouTuber pemula. Akibatnya yang paling kelihatan banget yaitu adalah minimnya views atau minimnya penayangan dari video kalian. Karena itu tadi yang nggak muncul di pencarian, terus juga nggak muncul di beranda-beranda orang. Bahkan yang nggak mungkin juga sih kayak direkomendasiin sama YouTube. Ya, alhasil videonya paling yang nonton kalian sendiri, atau mungkin kayak orang-orang terdekat kalian gitu aja. Nah, tipsnya tuh gimana? Ini juga masih banyak banget nih yang belum tahu. Jadi, kalau misalkan kalian nih mau upload video ke YouTube, itu usahain settingan sebelum kalian klik upload, itu kalian rubah dulu visibilitasnya menjadi private, yang artinya pada saat videonya sudah selesai di-upload, itu belum bisa ditonton oleh banyak orang, jadi cuma kalian yang bisa ngeliat videonya. Kalian bisa setting dulu kayak judulnya, kemudian isi deskripsi, tag, keywords, thumbnail, kalian edit dulu gitu kan, yang bisa menarik perhatian orang biar views kalian tuh juga banyak kayak gitu. Kemudian kalian juga menambahkan end screen atau layar akhir, terus juga menambahkan e-card. Kesalahan kedua yang cukup sering juga dilakukan oleh YouTuber pemula yaitu adalah menonton video sendiri. Nah, buat kalian yang belum tahu gitu kan, dari YouTube itu sendiri kita nggak boleh loh yang namanya nontonin video kita sendiri, yang mungkin kita nganggapnya kayak pengen lihat hasil videonya seperti apa gitu kan setelah ditayangkan. Nah, padahal itu nggak boleh, karena YouTube itu mengharapkan kita mendapatkan views, mendapatkan penonton, itu harus penonton yang natural, memang orang-orang yang suka sama videonya kita, bukan kita sendiri yang nonton berkali-kali. Nah, biasanya nih buat teman-teman yang pengen ngelihat, aduh hasil videonya gimana ya setelah diupload, tipsnya adalah ya kalian jangan nonton videonya itu setelah diupload, tapi kalian bisa tonton ulang lagi biar koreksi gitu kan, video kalian mungkin masih ada kesalahan atau masih kurang editannya, kalian ceknya di aplikasi edit kalian. Jadi jangan diupload dulu tuh baru kalian cek gitu kan, itu salah banget. Jadi kalian bisa ceknya di aplikasi edit, atau kalau kalian mau cek setelah kalian upload, itu kalian bisa cek di YouTube Studio di bagian edit details. Itu kita bisa tonton video kita sebelum nantinya di setting menjadi publish kayak gitu kan. Jadi itu tidak menambahkan tayangan pada saat kita ngeklik play videonya kita. Masih berkaitan dengan nontonin videonya sendiri, mungkin kalau misalkan kalian sudah tidak nonton nih videonya pakai channel kalian sendiri, tapi kalian nontonin channel kalian atau nontonin video-video kalian pakai channel dari anggota keluarga kalian yang serumah gitu kan, tapi itu dilakukan cukup sering, kayak misalkan biar menambahkan views, menambahkan tayangan, menambahkan durasi atau jam tayang gitu kan, kalian pakai nih tonton di handphone, misalkan di handphone orang tua kalian, adik kalian, kakak kalian, kalian play, terus kalian close, kalian klik lagi
videonya kalian close. Nah, itu nggak boleh karena bisa terdeteksi sama YouTube sebagai klik yang tidak valid. Seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, kalau tontonan yang masuk ke video kita itu harus secara natural, karena YouTube bisa ngebaca, oh nih kira-kira kliknya itu valid atau enggak ya, cara curang atau enggak ya, atau kayak berupaya untuk mendapatkan penayangan berkali-kali enggak ya, kayak gitu. Jadi kalian hindarin untuk nonton video sendiri dari channel YouTube kalian ataupun dari channel orang-orang terdekat kalian, karena YouTube bisa ngebaca loh. Kesalahan ketiga yang sering dilakukan juga oleh YouTuber pemula itu adalah mengklik iklan yang ada di videonya sendiri. Nah, ini teruntuk untuk teman-teman yang udah lolos monetisasi, yang mana kan pastinya pengen ya mendapatkan uang yang banyak, gaji yang banyak, penghasilan yang banyak dari YouTube. Nah, sumber pendapatan dari YouTube itu adalah didapat dari lamanya durasi video kita yang ditonton, kemudian adanya iklan yang muncul di video kita. Kalau misalkan iklan yang nggak di skip, itu kemungkinan dapat revenue atau pendapatannya juga lebih besar. Dan lebih besar lagi kalau ada yang ngeklik iklan yang muncul di videonya kita, tapi itu nggak boleh dilakukan oleh pemilik channel itu sendiri ya. Jadi itu harus emang orang lain yang ngeklik dan bukan kayak sengaja untuk ngebuka videonya kemudian ada iklan diklik lagi segala macam. Itu juga ketahuan akan nantinya apakah itu valid atau enggak kayak gitu. Kenapa sih nggak boleh ngeklik iklan yang ada di videonya kita sendiri? Nah, ibaratnya gini ya, kan para orang-orang nih yang pemasang iklan, yang punya brand-brand, mereka mengharapkan iklannya mereka, produknya mereka diketahui oleh banyak orang di YouTube gitu kan. Mereka pastinya bayar ke YouTube sekian uang untuk videonya mereka, untuk produknya mereka dipasang di YouTube. Nah, tapi untuk nantinya ternyata iklannya mereka itu ditonton sama orang-orang yang kurang tepat dan juga sama orang kita doang nih yang nonton, itu kan akan merugikan produk itu sendiri. Kayak produknya juga ditonton juga enggak, ibaratnya dibeli juga enggak gitu kan. Itu akan merugikan pihak YouTube dan juga pemasang iklan. Nah, makanya itu merugikan banget kalau misalkan sampai kita nih kreator ngeklik iklan sendiri. Tapi itu juga hati-hati banget ya, karena kalau misalkan sampai ketahuan kalian sering ngeklik iklan sendiri biar pendapatannya makin besar, makin banyak, itu bisa ketahuan invalid klik dan bisa berujung channel kalian dismonetisasi. Kesalahan keempat yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula yaitu adalah tidak mengisi keyword atau kata kunci. Nah, mungkin kalau untuk kata kunci yang di dalam video itu udah cukup banyak yang tahu ya untuk harus ngisi gitu kan. Tapi tidak hanya kata kunci atau keyword yang ada pada video, tapi juga kata kunci dari channel YouTube kita. Nanti aku bakal kasih tahu gimana caranya untuk mengisi keyword atau kata kunci dari channel ya. Jadi nggak cuma dari video aja. Caranya adalah kalian menuju ke dashboard channel kalian di YouTube Studio melalui browser. Kemudian kalian bisa langsung aja klik di sebelah kiri, itu ada menu logo setting, dua dari bawah tuh ya, pojok kiri bawah. Langsung aja diklik menu setting atau menu setelan. Nah, kemudian akan muncul beberapa submenu lagi. Kalian pilih yang submenu channel. Nah, kemudian di bagian info dasar ini jangan lupa kalian isi kata kunci dari channel YouTube kalian. Jadi nggak sekedar kata kunci dari masing-masing video, tapi juga channel kalian tuh tentang apa sih ngebahasnya, dominannya, untuk memudahkan YouTube juga menyebarluaskan channel kalian dan juga video kalian. Tujuannya apa sih? Untuk nge-boost videonya kita, untuk nge-boost channelnya kita, supaya lebih bisa tersebar luas lagi nih di YouTube gitu kan. Jadi memudahkan orang untuk menemukan videonya kita. Karena nggak mungkin banget semua informasi atau kata kunci kita tulis di judul video, itu kan kayak terbatas juga ya untuk judul. Jadinya YouTube menyediakan kayak kolom deskripsi, kemudian keywords, dan juga kata kunci untuk menambahkan atau bisa kita tambahkan kata kunci yang mendekati dengan videonya kita, dengan isi channelnya kita tuh seputar apa, supaya memudahkan video kita lebih mudah ditemukan dalam pencarian teratas. Misal nih, video kalian tuh udah keren banget gitu kan, editannya udah bagus gitu, thumbnail udah cakep, terus juga informasi yang disampaikan juga pastinya berguna nih dan banyak banget dicari sama orang. Tapi kalian ya udah cuma mikirin editan videonya aja, tapi tidak mengisi deskripsi, tidak mengisi keyword atau kata kunci dari videonya kalian. Itu sayang banget. Yang bisa jadi gitu kan, bisa aja misalkan orang cari video kalian seputar cara jadi YouTuber pemula, tapi karena kalian tidak mengisi keyword atau kata kunci yang berhubungan dengan itu, video kalian jadi kalah tuh sama video-video yang lain. Jadi nggak muncul di pencarian teratas, nggak muncul di beranda YouTube, dan juga tidak direkomendasikan oleh YouTube. Jadi sayang banget kan.
Yang kelima, kesalahan yang sering banget dilakukan oleh YouTuber pemula adalah tidak mencari tahu lebih dalam detailnya lagi YouTube itu seperti apa. Kayak mengetahui kebijakan YouTube seperti apa, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sehingga banyak banget nih terjadi di tengah jalan gitu kan, atau mungkin di awal-awal bahkan YouTuber pemula yang mengalami pelanggaran. Terus juga yang paling sering itu adalah copyright, terus juga konten yang berulang, dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan karena ketidaktahuannya atau bahkan mungkin tidak mencari informasi lebih dalam gitu kan seputar YouTube. Jadi sekedar cuma pengen ikut-ikutan aja, pengen sekedar kayak upload video aja, pengen ngedapetin gajinya aja, tapi nggak tahu nih kulit-kulitnya tuh seperti apa kayak gitu. Masih berkaitan juga dengan ketidaktahuan atau tidak mencari tahu detail seputar YouTube seperti apa, kayak cara ngisi metadata, terus juga cara ngisi judul, deskripsi, tag, dan lain-lainnya gitu kan. Kalian juga ngupload konten sesuka hati yang kalian suka gitu kan, tanpa memikirkan kira-kira konten yang saya buat banyak orang cari nggak ya. Karena kalau misalkan dari awal kalian nggak tahu nih tujuan channel kalian tuh mau bikin kontennya seputar apa, terus juga topiknya fokusnya kemana, kayak sesuka hati aja, ya udah jadinya kayak ngambang gitu aja, channel kalian stuck, kemudian nggak berkembang, viewsnya segitu-segitu aja, subscribersnya juga segitu-segitu aja gitu kan. Yang terjadi adalah itu tadi, sering banget mengalami pelanggaran kayak copyright, konten yang berulang, dan lainnya. Kira-kira kesalahan apa lagi yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula, atau mungkin kalian yang dulu pernah ngelakuin sekarang udah insyaf gitu kan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Semoga setelah kalian tahu 5 kesalahan YouTuber, sebenarnya mungkin menurut aku masih banyak ya, tapi ini adalah 5 kesalahan yang cukup sering dilakukan. Setelah kalian tahu ini, kalian nggak ngelakuin itu lagi dan bisa memperbaiki lagi. Semoga channel kalian juga bisa terus berkembang, dan juga viewsnya nambah, subscribersnya nambah. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like this video, subscribe, dan komen, dan share seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!